Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel ini untuk kembali membahas atau untuk kembali memurojaah kitab-kitab yang sudah pernah dipelajari. Kita akan melanjutkan di sini. Di depan kita sudah ada kitab Bidayatul Mujtahid. Bagi antum yang belum download kitab ini, silahkan download. Linknya ada di description agar bisa mengikuti murojaah bersama ini. Sebelum kita melanjutkan murojaah kita, perlu diingat karena sudah 2 hari atau 3 hari nggak upload. Perlu diingat kita sekarang sudah ada pada permasalahan yang kedua, yaitu hukum membasuh kedua telapak tangan. Di sini ada 4 pendapat. Yang pertama, bahwa membasuh atau mencuci telapak tangan sebelum berwudu. Pendapat yang pertama adalah sunnah secara mutlak. Maksud dari sunnah secara mutlak ini adalah dia tetap membasuh kedua telapak tangan atau mencuci kedua telapak tangan meskipun dia meyakini bahwa tangannya sudah bersih. Dan pendapat yang kedua, dianjurkan bagi yang ragu-ragu. Maksudnya adalah ragu-ragu bahwa tangannya bersih apa kotor gitu. Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga adalah wajib bagi yang baru bangun tidur. Adapun pendapat yang terakhir, yaitu yang keempat, adalah wajib bagi orang yang bangun tidur malam dan tidak diwajibkan untuk orang yang bangun tidur siang hari. Dan kita sudah memasuki di sebab dari perbedaan pendapat para ulama. Sebabnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, "Idza istayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha al-ina'a," sampai terakhir. Kemudian, di sini terdapat sebuah riwayat dengan tambahan hendaklah ia membasuhnya sebanyak 3 kali. Pada video kali ini kita akan membahas alasan-alasan dari setiap pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ulama terkait hal ini. Toyib, kita akan lanjutkan membacanya. Kita seperti biasa baca dulu, kemudian diartikan, kemudian dipahami. Faman lam yaro baina az-ziyadati al-waridati fi hadzal hadithi ala ma fi ayatil wudu'i mu'aradatan wa baina ayatil wudu'i hamala lafdzul amri hahuna ala dhahirihi minal wujubi wa ja'ala dzalika fardhon min furudil wudu'i. Jadi para ulama yang tidak berpendapat atau tidak melihat adanya pertentangan antara penambahan dalam hadis dengan ayat wudu, maka mereka memahami bahwa hukumnya di sini adalah seperti yang ada pada zahir dari perintah tersebut. Dan mereka menyimpulkan bahwa hukumnya adalah wajib. Hukumnya apa? Hukum membasuh atau mencuci telapak tangan sebelum berwudu. Wa ja'ala dzalika fardhon. Dan mereka pun, para ulama tersebut, menjadikannya sebagai rukun dari rukun-rukun wudu. Jadi kalau enggak mencuci tangan sebelum berwudu, setelah bangun tidur, maka
wudunya tidak sah karena mereka memasukkannya ke dalam rukun wudu. Ini adalah pendapat bagi para ulama yang mengatakan bahwa mencuci kedua telapak tangan sebelum wudu setelah dia bangun tidur adalah wajib. Karena kenapa tadi? Karena tidak melihat adanya pertentangan antara penambahan hadis yang fal yaksilha thalathan dengan ayat wudu. Itu yang saya pahami. Kemudian selanjutnya, waman fahima min haula'i min lafdil bayati naumal laili au jabadzalika min naumil laili faqat. Waman lam yafham minhu dzalik wa innama fahima minhu an-naumu faqat au jabadzalika ala kulli mustaqidin min naumi naharon au lailan. Dan para ulama yang memahami tentang lafzul bayat ini, lafzul bayat mana maksudnya ini? Bata yabitu bayatan, artinya bata yabitu itu singgah atau bermalam. Jadi ulama fikih yang memahami lafal bayat di sini atau bermalam di sini adalah tidur di malam hari, maka mereka mewajibkan membasuh kedua telapak tangan sebelum berwudu hanya kepada mereka-mereka atau hanya kepada orang yang bangun tidur malam saja. Dan ulama tersebut memahami bahwa yang dimaksud dengan bayat lafal bayat ini adalah hanya tidur. Pokoknya kalau ada lafal bayat artinya tidur, bukan tidur malam. Maka mereka mewajibkan membasuh kedua telapak tangan sebelum berwudu kepada siapa? Kepada setiap orang yang bangun. Entah itu bangun di siang hari atau entah bangun di tidur malam. Kemudian waman ro'a anna baina hadhihi ziyadati wal ayati ta'arudun idh kana dhahirul ayati al maqsudi minhu hasru furudil wudu'i kana wajhul jam'i bainahuma indahu an yukhrija lafdhal amri an dhahirihi alladhi huwa al-wujub ila an-nadbi. Dan adapun para ulama yang berpendapat adanya pertentangan antara penambahan dalam hadis dengan ayat, karena apa? Dikarenakan makna dari zahirnya ayat. Makna dari zahirnya ayat, apa makna zahirnya ayat? Yang mengandung makna hasr atau pembatasan kefarduan wudu. Maka ketika para ulama melihat adanya pertentangan antara penambahan hadis dan juga ayat, maka mereka mengambil jalan tengah, jam'u bainahuma, mengambil jalan tengah dibandingkan merojihkan satu dari yang lain. Maka jalan tengahnya gimana? Dengan cara mengeluarkan lafal amrnya atau menghilangkan lafal amr ini dari makna aslinya. Karena kita ketahui bahwa ketika kita mendapatkan atau mendengar suatu hadis atau dalil yang di situ ada amr, biasanya itu menunjukkan bahwa hukum tersebut wajib. Akan tetapi di sini karena ada pertentangan antara lafzul ziyadah dalam hadis dan juga ayat, maka diambil jalan tengah. Jalan tengahnya apa? Mengganti yang tadinya wajib, kemudian diturunkan levelnya jadi mandub atau sunnah. Waman ta'akkada indahu
hadan nadbi limuthabaratihi alaihi salatu wassalam ala dzalika qala innahu min jinsis sunan wa man lam yata'akkad indahu hadan nadbi qala inna dzalika min jinsi mandubil mustahab wa haula'i ghuslul yadi indahum bihadzal hali idza tayaqqanat taharatuha a'ni man yaqulu inna dzalika sunnatun wa man yaqulu innahu an-nadb. Dan para ulama yang meyakini bahwa membasuh kedua telapak tangan atau mencuci kedua telapak tangan adalah sunnah limutsabaratihi, karena Rasulullah SAW terus-menerus melakukannya, maka mereka mengatakan innahu min jinsin sunan, itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Dan para ulama yang tidak meyakini bahwa itu adalah an-nadab, mereka mengatakan bahwa itu hanya sunnah saja, bukan sunnah muakkadah yang benar-benar dianjurkan. Dan kedua pendapat itu tadi dilakukan ketika mereka meyakini bahwa kedua telapak tangannya dalam keadaan bersih. Maksudnya adalah ulama yang mengatakan bahwa ini adalah sunnah, atau ulama yang mengatakan ini adalah nadab. Nah, kemungkinan yang dimaksud nadab di sini adalah sunnah muakkadah, dan sunnah di sini yang dimaksud adalah sunnah sunnah biasa gitu, bukan sunnah muakkadah. Baik, sampai sini semakin membingungkan pembahasannya. Jadi bagi antum yang mempunyai pendapat lain terkait hal ini, silakan komen di kolom komentar. Karena di sini kita murojaah bersama. Dan pembahasan ini fikih di sini ketika kita menghadapi perbedaan pendapat di antara ulama memang membutuhkan konsentrasi dan juga pemahaman. Jadi bagi antum yang sudah paham bisa coret-coret di bawah, karena ini sudah mulai membingungkan. Apalagi nanti di halaman selanjutnya sudah membahas tentang lafdzul khusus atau lafdzul khas yuridu bihi al-am, itu lebih membingungkan lagi. Baik, mungkin ini saja yang dapat kita ambil pada kesempatan kali ini. Maka bagi antum yang ingin berkomentar silakan, fadhal, mungkin punya pendapat lain terkait hal ini. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nantikan video-video selanjutnya tetap di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.